Itu memang betul Kang Diki datang langsung ke kandang bubrah ya? Betul. Nah, itu kandang bubrah itu seperti apa sih yang Akang datangi di sana? Nah, pesugihan kandang bubrah itu di mana pelaku pesugihannya harus melakukan renovasi rumah. Cuma keadaannya, posisinya jualan ayam potong dia itu sepi. Sepi, beda dari pada zaman bapaknya. Iya. Ini kamu lakukan baca ajian ini 7 kali di malam Sabtu atau malam Selasa, saya lupa itu. Pokoknya di malam Sabtu kelilingin rumah dengan keadaan telanjang bulat. Dan biasanya Kang dipotong, dan biasanya itu kalau kita melakukan pesugihan kandang bubrah, cirinya gampang. Apa tuh? Rumah semewah apapun ada satu genteng yang tidak terisi. Lantas Kang untuk kekayaannya sendiri ini berbentuk uang kah, atau jabatan yang semakin tinggi, atau usaha yang semakin ramai, atau dalam bentuk apa pesugihan kandang bubrah ini? Nah, kemarin Ferdi itu bergelut di ayam potong. Nah, dari apa pesugihan itu berjalan dari usaha di ayam potong. Jadi yang namanya orang yang melakukan pesugihan mengelabui atau mendoktrin orang-orang harus membeli ayam ke dia. Nah, gitu, yang rencananya segera digugurkan. Karena apa? Hidup itu ibarat numpang makan dan minum di alam dunia nih, di dunia ini kan. Cuma memang proses Kang. Jadi tebalkan iman, jangan tinggal sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini kita akan bertemu lagi dengan seorang pemuda tersebut yang tinggal di hutan, yang sebelumnya makan batu bata merah, teman-teman. Dan ternyata beliau mempunyai cerita-cerita mistis tentang pesugihan yang pernah dia lakukan. Nah, penasaran cerita mistisnya itu seperti apa? Ikuti saja video saya sampai selesai. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ketemu dengan pemuda tersebut. Let's go. Cuma pencahayaan udah satu, ganggu, iya, 1, 2, 3. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan seorang pakar spiritual, seorang yang sakti, namanya Kang Diki, seorang pemakan batu dan mempunyai pengalaman-pengalaman yang luar biasa, khususnya dalam dunia mistis begitu. Dan sekarang sedang viral teman-teman. Ini merupakan kisah nyata. Kang Diki pernah datang ke suatu tempat, namanya itu kandang bubrah. Dan beliau juga datang ke sana untuk menelusuri kebenarannya. Dan ternyata beliau mengetahui semua seluk-beluk yang ada di sana. Nah teman-teman, sangat beruntung sekali menonton video ini, karena kita akan bertanya tentang kandang bubrah yang sedang ramai dibicarakan di sosial media. Bahkan banyak yang datang ke sana secara langsung. Dan kita akan tanya ke Kang Diki bagaimana pengalamannya datang ke kandang bubrah. Kang Diki, gimana kabarnya Kang Diki? Alhamdulillah masih baik, sehat. Itu memang betul Kang Diki datang langsung ke kandang bubrah ya? Betul. Nah, itu kandang bubrah itu seperti apa sih yang Akang datangi di sana? Nah, kalau yang saya datang itu kalau kandang bubrah seperti pemakaman biasa, maka pemakaman biasa. Di situ ada pohon besar ya. Ada kayak seperti kandang atau rumah sana bilang orang Jawa itu. Nah, di situ banyak memang dupa dan lain sebagainya banyak. Nah, saya bisa ke sana itu Kang karena ada kawan saya dapat warisan pesugihan. Oh, berarti ada teman Kang Diki yang berhasil mendapatkan uang pesugihan dari kandang bubrah? Bukan. Itu. Teman saya itu mempunyai orang tua, ayahnya itu melakukan pesugihan kandang bubrah. Nah, diwariskanlah di si si Ferdi. Oh, si Ferdi. Si Ferdi namanya. Oh. Jadi si Ferdi ini yang betul-betul tahu, dan ternyata Kang Diki sendiri mendatangi si Ferdi ini langsung gitu ya, iya, Kang Diki? Karena si Ferdinya WhatsApp saya kan gitu kan. Akhirnya saya datangin dia pun bukan asli Cirebon, dia asli dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Itu lokasinya ada di mana sih Kang? Kalau kandang bubrah itu di Wonogiri. Jawa Timur berarti ya? Timur. Kalau rumahnya si Ferdi di Jawa Tengah. Jadi saya dari Cirebon Kang ke rumahnya si Ferdi dulu dijemput kan ke daerah Brebes. Iya. Nah, untuk kandang bubrah sendiri nih, ini kita penasaran dengan kata kandangnya. Apakah kata kandang ini untuk hewan seperti itu?
Dan bubrah itu artinya apa sih, Kang? Ya, kalau kandang kan menurut hewan itu rumah. Iya. Ya, bubrah itu renovasi, Oh. rusak. Bubrah kadang yang mengartikan rusak. Mm-mm. Makanya pesugihan kandang bubrah itu di mana pelaku pesugihannya harus melakukan renovasi rumah. Tapi dalam tanda kutip nggak semua orang lagi renovasi rumah kita curigain kandang bubrah kan. Hmm. Dan lokasi si kandang atau rumahnya itu ada di pemakaman tersebut. Iya, ada di Wonogiri. Itu tempat pemakaman umum atau makam keramat, Kang? Tempat pemakaman umum. Jadi di pintu masuk itu ada pohon besar. Sini ada bentuk kayak rumah, ya. Di sini banyak dupa. Nah, di depan sana itu pintu masuk pemakaman umum dan kan pintu masuknya itu ada patung ayam jago 2. Nah, itu untuk berarti kandang bubrah itu terbuka oleh umum gitu ya, tidak ditutup-tutupi dan semuanya sudah tahu ya, sudah umum sekali. Sudah umum. Oh. Datang ke sana, Akang ini lihat-lihat sekeliling, ternyata ada makam, ada pohon besar, dupa dan lain sebagainya. Nah, apa yang langsung yang terus dilakukan oleh Kang Diki? Jadi gini kisahnya, Kang. Pada waktu itu kan si Ferdi ngabarin saya nih, Ki, cuma gitu doang kan, pape kan gitu. Yang namanya nomor baru kan, saya kan nggak langsung saya tanggap. Akhirnya ternyata dia mengenalkan diri, kawan saya dulu waktu SMA, waktu sekolah. Ya, sinilah main. Memang beliau itu si Ferdi itu anaknya bos ayam. Anaknya bos ayam potong di wilayah dia. Cuma keadaannya, posisinya jualan ayam potong dia itu sepi. Sepi, beda dari pada zaman bapaknya. Iya. Nah, saya kan ngobrol, Kang, ngobrol sampai saya bermalam di situ 3 hari 3 malam kan. Singkat cerita, si Ferdi ini mendatangi seseorang konon guru atau tempat bertanya bapaknya, almarhum bapaknya, dengan cara dikelabui oleh mimpi. Jadi dia ditipu. Si Ferdi itu ditipu, awalnya dia mimpi didatangi perempuan, sosok perempuan cantik. Memang perempuan cantik, berpakai pakaian wanita, apa kebaya zaman dulu. Nah, dia nanyalah sama ibunya, Bu, saya mimpi seperti ini. Kata ibunya si Ferdi, coba kamu datangin guru ayah kamu di daerah Wonogiri. Akhirnya dia datang ke sana. Pertama itu datang ke sana, sampai di sana itu ketemu sama gurunya. Saya samarkan Nizar gurunya. Nah, ketemu Kang Nizar itu di sana. Wah iya, itu betul, itu jin keturunan kamu, itu jin nasab kamu. Itu namanya kamu itu didatangin ratu waktu zaman bapak kamu dulu masih hidup, kata si Nizar tersebut. Akhirnya si Didi, terus gimana, Pak? Gitu kan. Oh ya udah, seperti yang bapak kamu lakukan, kamu nanti malam Jumat Kliwon ke sini, siapin sarana dan prasarana ya, atau sesajennya. Oh oke, siapa? Akhirnya balik tuh si Ferdi. Ferdi balik ke rumah, beli sarana dan prasarana karena dia nggak tahu. Kebetulan sudah tukar HP juga, telepon lah ke Pak Nizar. Pak, saya nggak ngerti begini. Apa buat beli sajennya gitu kan. Ya udah, kata Pak Nizar, kamu kirim aja duitnya, nanti anak buah saya yang belikan di sini. Sampailah malam Jumat itu, akhirnya si Ferdi datang ke sana. Ritual di pohon tersebut. Dia belum tahu, Kang. Si Ferdi itu belum tahu kandang bubrah. Dia bisanya seperti itu, bisa ngabarin saya karena apa? Anaknya sakit. Anaknya sakit yang aneh. Epilepsi, kalau namanya epilepsi kan tiap hari. Oh, kayak pingsan atau Ayam. kejang-kejang. Iya. Nah, tapi itu epilepsinya setiap malam, setiap maghrib epilepsi terus. Jadi anak 3 itu semuanya sakit-sakitan yang aneh. Nah, setelah sampai di situ, sampai di rumah Pak Nizar, dilakukan ritual. Pak Nizar pesan, ya saya bisa tahu karena si Ferdi cerita. Pak Nizarnya pesan, Di, kamu kalau mau kesini lagi, tolong siapkan kain warna merah, lingkarkan di atas rumah.
Jadi sebelum ke sini, lingkarkan di atas rumah, di rumahnya si Di Ferdi rumahnya itu. si Ferdi. Oke, siap Pak Nizar. Emang kenapa Pak Nizar? Yaitu buat tanda bahwa kamu itu sudah bersatu dengan izin keturunan kamu, gitu kan, izin dari bapak kamu. Oh, oke, siap. Yang namanya seusia dengan saya tuh, masih muda kan. Oke aja. Oke aja kan. Gas. Apalagi Pak Nizar udah lumayan sepuh. Pulanglah si Ferdi, lakuin tuh. Itu belum melakukan ritual apa-apa itu. Makain warna merah di atap. Angkat lagi seperti itu. Dia itu proses berapa bulan itu. Ini saya singkat aja kan. Nah, datang lagi ke sana. Udah Pak. Oh, oke, ya udah, kalau udah. Itu berserang ya 1 bulan kemudiannya. Datang lagi ke Pak Nizar. Sudah. Oke. Baru dikasih doa tuh sama si Nizar. Iya. Kasih doa, ajian bukan doa, kasih ajian. Ini kamu lakukan baca ajian ini 7 kali di malam Sabtu atau malam Selasa, saya lupa itu. Pokoknya di malam Sabtu, kelilingin rumah dengan keadaan telanjang bulat. Nah, kata Pak Nizar. Jadi misi itu mulai, kok seperti ini ya? Itu keliling rumah di luar apa di dalam? Di luar. Di luar rumah Di luar rumah. dikelilingin. Iya. Kebetulan karena rumahnya kan udah ada tembok kelilingnya, Kang. Oh iya. Dia aman. Tapi kan tetap ada meskipun ada Celah-celah ya, ada celah. pagar kayak gitu. Ya keliling kan. Istrinya udah mulai aneh istrinya. Keliling puter-puter 7 kali kan. 7 kali. Udah 7 kali, udah datang lagi ke sana. Ke Wonogiri kan? Iya, ke Pak Nizar itu. Oh, ke Udah Pak Nizar. udah ya. Gimana, ada kejadian apa? Nggak ada apa-apa Pak. Kata si Ferdi, nggak ada mimpi kan? Nggak ada. Ya udah, sekarang tiap bulan kamu harus merenovasi rumah dan tiap tahun kamu harus sedekah kambing. Dan kambing itu kamu bagikan. Lagi hewan-hewan kambing nih. Udah terserah mau buat alasan acara apa dan apa, yang penting kamu sedekah kambing ke masyarakat sekitar. Oke, siapa? Itu merenovasi rumah siapa sih kan? Rumah si Ferdi sendiri. Oh, jadi siapapun pelaku yang datang ke sana, ke kandang bubrah itu diwajibkan untuk merenovasi rumah sendiri. Iya. Dan biasanya Kang dipotong, dan biasanya itu kalau kita melakukan pesugihan kandang bubrah, cirinya gampang. Apa tuh? Rumah semewah apapun, ada 1 genteng yang tidak terisi. Oh, kayak bolong gitu. Ya, itu biasanya di paling belakang. Itu 1 genteng. Atau semua kamar keramik, ya 1 kamar berubin biasa. Oh. Itu maksud dan tujuannya untuk apa, Kang, kalau boleh tahu? Ya itu tadi, Kang, yang namanya bubrah itu renovasi. Jadi kita harus merenovasi. Berarti maksud dan tujuan genteng yang tidak diisi tersebut itu berarti untuk lemon ini mah genteng yang rusak. Iya, Mungkin rumah yang rusak lah itu. Oh. Merenov. Jadi kandang bubrah itu diwajibkan untuk pelakunya mempunyai rumah yang tidak selesai beres 100%. Jadi harus dalam keadaan renovasi Iya. gitu ya. Oh, kandang bubrah berarti rumah renovasi. Iya. Luar Nah, biasa. setelah itu baru kan Ferdi ngabarin saya, yang namanya saya kita bermain logika dulu, ya kan? Bermain logis dulu baru magis. Saya nyampe ke rumahnya, setelah saya nyampe ke rumahnya, saya seperti biasa. Saya nggak langsung sacet, wah ini ada ini enggak. Saya bermalam di situ, saya melihatkan anaknya gitu kan. Saya ngeliat anaknya, 3 anaknya itu yang sakit berbeda. Saya begitu masuk hawa rumah yang berbeda gitu kan. Ya, enggak, tapi saya meskipun udah ada pertanyaan dari diri saya, tapi saya nggak langsung jos gitu, enggak. Iya, Saya lihat dulu, pelajari. dipelajari, dilihat, dideteksi gitu kan. Ternyata 3 hari dari situ baru saya jabarin semua. Itu sosok apa sih yang mendiami rumah renovasi itu, rumah si Ferdi kan? Kalau si Ferdi kan kemarin didatangin dengan sosok yang ratu itu, wanita setengah baya yang berpakaian adat Jawa. Nah, yang bisa bikin si Ferdi penasaran lagi dan bahkan bertanya-tanya di saat dia telanjang bulat, misalkan dilihat sama si Udin, Udinnya sakit kan. Oh, Dia malam Sabtu ritual. Di, kamu lagi apa telanjang bulat? Si Ferdi kan diam aja, orang lagi baca ajian, fokus ya. fokus, Yang lihatnya sakit. yang lihatnya sakit, bahkan bisa tidak ada. Waduh.
Naudzubillahi min dzalik Ya, ya. mungkin kalau Udin tersebut meninggal apabila ngomong sama orang-orang mungkin Bisa jadi dia seperti akan itu. meninggal. Iya. Iya, Oh. karena Kecuali kalau merahasiakan ya mungkin tegurannya sakit seperti itu. mungkin seperti itu. Mungkin yang jelas ada orang yang lihat langsung sakit Iya, gitu ya. yang lihatnya. Itu sakit berkepanjangan atau sakit sampai meninggal atau sakit berapa hari sembuh gitu. Nah, sakit berkepanjangan bahkan bisa meninggal Ya, kalau tidak diobati dengan ahlinya gitu. Oh. Karena itu kan bisa jadi, makanya ini mah kita berbagi pengalaman aja Iya, kan ya. iya, iya. Karena saya lihat juga di keviralan itu kan kandang bubra aja pesugihan putih. Ya bagi saya pribadi yang namanya pesugihan tidak ada yang hitam dan putih. Ya. Pesugihan kandang bubra terkenal putih. Toh putih sih nggak ada tanpa tumbal. Ternyata kan ada gitu kan. Oh. Setelah saya sendiri melihat kan ada. Contohnya kan tadi si Udin itu. Yang lihat berarti. Iya yang lihat. Terus pelakunya juga kena. Pelakunya kena. Itu kan kebanyakan rata-rata gila. Jadi jangan sampai terjebak dalam pesugihan kandang bubrah ini atau kata pesugihan putih. Betul. Pasti ada resikonya yang pasti akan dilewati pada Iya. saat melakukan pesugihan bubrah tersebut. Karena Lantas Kang, untuk kekayaannya sendiri ini berbentuk uang kah atau jabatan yang semakin tinggi atau Usaha gitu ya. usaha yang semakin ramai atau dalam bentuk apa pesugihan kandang bubrah ini? nah kemarin kan si kawan saya itu dan saya juga sudah dapat izin untuk menceritakan kisahnya. Nah si Ferdi itu bergelut di ayam potong. Nah dari apa pesugihan itu berjalan dari usaha di ayam potong. Jadi yang namanya orang yang melakukan pesugihan mengelabui atau mendoktrin orang-orang harus membeli ayam ke dia. Caranya seperti itu, bukan jinnya langsung yang beli ayam. Nah, permainannya seperti itu. Jadi pendapatan keuangan dia itu dari ayam potongnya. Cuma kemarin dia menghubungi saya karena ayam potongnya jatuh sepi. Oh, dan itu setelah setelah pulang dari Wonogiri, ya setelah melakukan pesugihan kandang bubrah itu langsung ramai atau bagaimana, Kang? Ramai langsung. Karena dia kan gini, Kang, kalau si Ferdi itu dia tidak memahami bahwasanya melakukan pesugihan. Karena tadi saya dari awal kan bilang warisan pesugihan. Karena warisan dari bapaknya dan si Nazir itu berdoktrin bahwasanya yang nenek-nenek itu, yang perempuan itu keturunan dia. Oh. Jadi yang namanya masih anak muda didoktrin dengan kata-kata yang indah. Coba kalau dari awal kamu mau pesugihan ini, mungkin sudah angkat tangan si Ferdi. Nggak mau. Pesugihan tidak sengaja si Ferdi. Oh. Karena pesugihan seperti itu, Kang. Saya melakukan pesugihan, punya anak 3. Dari 3 anak saya nggak ada yang melanjutkan, harta benda saya habis. Wah. Tapi kalau anak saya diantaranya ada yang mau meneruskan, mau melanjutkan, masih tetap kaya. Gitu. Lantas pada saat Kang Diki dan Kang Ferdi berangkat ke kandang bubrah yang di Wonogiri, apa yang dilakukan di sana? Melakukan ritualkah atau melakukan kegiatan-kegiatan ritual pesugihan lainnya gitu? Kalau saya ke sana itu boleh dibilang mantau tempat, lihat tempat dulu dan lihat tempat si kandang bubrah itu kan. Nah, ternyata saya ke sana itu bukan melakukan pesugihan, melainkan untuk membersihkan si Ferdi lepas dari jeratan si kandang bubrah ini. Jadi menetralisir. Sekarang usahanya Ferdi sepi dong. Sekarang dia balik usaha banting usaha, bukan di ayam lagi. Ya, dia jadi petani bawang. Nah Kang, kalau setahu Akang itu kalau misalkan yang namanya pesugihan kandang bubrah itu mesti membangun tiap tahun ya? Atau merenovasi? Renovasi. Renovasi. Itu kalau seandainya mereka yang melakukan pesugihan itu tidak membangun atau lupa, itu dampaknya gimana itu Kang, setahu Akang? Anak meninggal. Oh. Kayak si Ferdi ini kan 3 kan anaknya sakit yang di luar nurul, di luar nurul, Aneh-aneh di luar gitu. nalar. Satu epilepsi tiap maghrib, yang keduanya cacar tiap jam 12 keluar bintik-bintik merah. Gitu. Yang ketiganya hidup dibohongin terus, anak yang ketiga tuh dibohongin dalam artian main sama kawan-kawan sama teman-teman, jajan apa pakai duitnya dia. Gitu kan. Pokoknya keanehan lah, ada banyaknya keanehan. Kalau sampai lupa. Berarti kalau setiap mau melakukan
renovasi itu mesti keliling rumah itu sampai telanjang gitu. Itu namanya itu ritual khusus. Oh, ritual Ritual wajib buat khusus, Wajib. ritual wajib. 1 bulan sekali atau Ya. Oh. 1 bulan sekali. Itu kalau mau setiap ngelakuin renovasi apakah mesti lapor dulu ke Gurunya Wonogirinya, Enggak. gurunya atau enggak? Enggak. Langsung aja renovasi. langsung aja. Berarti emang dipantau terus statusnya berarti ya? Iya. Ya kan namanya kita pesugihan, mau pesugihan apapun Kang, Dipantau terus. pasti ada di situ gitu kan makhluknya. Hmm. Selalu ngawal berarti ya. Iya. Dan Kang Diki ini adalah yang mendampingi Kang Ferdi atau pelaku pesugihan ini kembali lagi ke jalan yang benar sehingga bersih dari pesugihan kandang bubrah. Iya. Karena tentunya ini pesugihan yang sangat merugikan begitu ya. Ya kebetulan sih, kebetulan ketemu dengan saya, jadi jalannya lewat saya. Yang membersihkan mah tetap Allah Kang. Oh, bisa. Iya, betul. Saya mah cuma mengantar doang, Mendampingi, mendampingi, ya. perantara. Nah kan kalau misalnya gini kan mungkin penonton ada yang penasaran, ada yang bertanya, ada yang udah terjerumus atau udah apa namanya, udah Terlanjur, kepalang ya. terlanjur melakukan pesugihan baik itu bubrah atau yang lainnya, terus pengen minta bantuan Kang Diki misal, berarti bisa atau gimana? Ingin Tobat intinya berarti berhenti dari Pendampingan. dunia hitam. Insya Allah bisa atas Ingin izin Allah. lepas dari tumbal misalkan kayak gitu. Insya Allah bisa Kang. Dan mudah-mudahan akan Iya. itu bisa menjadi jembatan orang-orang yang ingin bertobat. Amin ya Rabbal. Nah, Dan- itu biasanya seperti apa Kang cara memberantasnya? Apakah dari pusatnya atau bagaimana? Jadi sebelum kita membahas memberantasnya, nah sejarah pesugihan itu nggak semua orang melakukan pesugihan di ACC. Oh iya benar. Iya, Coba betul, dibahas, betul, Kang, betul. coba. Orang yang nggak di ACC pesugihan pun udah kafir, karena udah niat menduakan Allah kan. Betul. Nah sebelum ke sono saya mau menggarisbawahi, kalau yang minta tolong ke saya dan sebagainya dan ada yang mengatasnamakan saya gitu kan, hati-hati. Nah saya di sini tidak berbayar, jadi ikhlas ridho gitu. Jadi buat kawan-kawan yang dari channel masing-masing, kalau ada yang mau memutuskan pesugihan, ya ada yang mengatasnamakan saya dan sebagainya, minta bayaran ini itu, hati-hati gitu. Berarti itu penipuan ya? Nah iya, jadi kan lewat channel-channel inilah, Iya. tinggal menghubungi Betul. akang-akang. Gitu. Jadi ini betul-betul kisah nyata menghentikan Pesugihan. Pesugihan. iya pelaku pesugihan. Artinya jadi kan yang namanya pesugihan udah terikat Kang gitu. Iya. Nah Kang satu lagi Kang yang sampai sekarang ini jadi misteri Kang. Kalau di Jawa ada istilah pesugihan 7 turunan. Nah kalau mati itu katanya suka dibawa sama apa kata? Hartanya. Film wewe. Bukan kalau mati itu mayatnya itu dibawa terus dibawa ke Kerajaan. bukan ke kerajaan, ke saudara-saudaranya. Itu Kang tahu nggak itu pesugihan apa sih namanya? Pesugihan 7 turunan. Biasanya kan kalau di saya kan ada istilah lagi kalau yang melakukan pesugihan itu udah 7 turunan. Jadi sampai cicit-cicitnya itu kena gitu. Cuman ya kehidupannya berarti kaya. Cuman efeknya kalau dia itu meninggal atau salah satu keluarganya meninggal, jadi si jasadnya itu, si mayatnya itu dibawa sama harimau diasong-asongkan ke pintu-pintu saudaranya. Pernah dengar nggak? Untuk menakut-nakuti keturunannya. Itu mungkin yang lihat juga ada yang ngerti, cuman ya juga sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Di daerah mana? Daerah mana? Jawa. Jawa kan banyak kalau daerah kita gitu. Jawa apa Sumatera? Kalau seperti itu kebanyakannya di Sumatera kan. Cuman ya kebanyakan yang orang-orang di sini juga ada katanya. Ada. Gitu. Ya kan dari yang saya kilas kayak tadi kan kayak si Ferdi itu kan, yang namanya pesugihan mau apapun, kalau tidak ada yang meneruskan selesai. Nah kalau yang ini pesugihan 7 turunan. Kayak lebih ke kutukan kan. Kutukan, Ya ini itu mah, bisa nggak bukan. dilepas kayak gitu. Ya kan kalau saya kan nggak bisa apa-apa. Kembali lagi, ayo Iya. kita bareng-bareng, Bareng-bareng. bareng-bareng berusaha, bareng-bareng berdoa. Kan pada intinya kan Tuhan lah, Allah kan yang menyembuhkan. Oh mintrik, kalau bahasa kitanya mintrik. Itu saya ingat. Cuma nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa gitu. Bahasa Sundanya mintrik. Bahasa Bahasa Indonesianya listrik. Enggak 7 turunan gitu. Kutukan ya, Kutukan itu udah ketukan. Jadi barang siapa yang misalkan anaknya menikah dengan itu, ke bawah itu yang lainnya juga. lebih lanjut yang tadi. Sama kuyang itu kayak kuyang kan gitu. Kuyang kan kalau nggak keluar ke keturunannya kan dia nggak bisa meninggal. Itu macamnya. Kayak kutukan. Mungkin boleh dibahas yang tadi Kang yang sampai ke akar-akarnya itu memberantasnya. Memberantas
Oh, yang memutuskan pesugihan. Memutuskan pesugihan. Ya kan berbeda-beda, Kang. Misalkan pesugihan tuyul, nah penanganannya seperti ini. Kayak kita kan sakit kepala, ada yang cocok pakai bodrek, ada yang pakai paramek, kan beda-beda. Nah, saya nggak bisa menyamakan semua yang sudah bersekutu dituntaskannya atau diputuskannya dengan cara yang ini, nggak bisa disamakan. Beda penanganan. Beda penanganan. Apalagi? Biasanya kan suka ada perjanjian ya Kang ya. Kalau misalkan pesugihan itu udah waktunya diambil, itu bagaimana mengatasinya Kang? Ya, misalkan perjanjiannya tuh 2 tahun bakal diambil nyawanya itu. Iya. MOU lah ya, kan ada tekan kontrak di depan, ada tekan kontrak di belakang. Nah, yang bahaya kan siluman yang di belakang nih, yang di depan mah enak. Kamu mau nggak pesugihan ini? Iya, 2 tahun ya. Oke, nah 2 tahun dia masih sadar mau tobat gitu kan? Ya, pertanyaan belakangan gitu. Benar. Nah itu kan balik lagi nanti ke si orang tersebut, bener-bener mau tobat kah, mau insaf, apa hanya sebatas iseng-iseng, saya siapa tahu bisa lepas nih dari pesugihan ini, saya bisa ngambil pesugihan satunya. Nah kan kebanyakan orang gitu, lepas dari tuyul ngambil kuntilanak, Coba-coba gitu. ya lepas dari kuntilanak ambil pocong. Nah kan yang diambil itu benang merahnya. Jadi bener enggak nih si orang nih pengen putus, jangan sampai nanti balik lagi ke dam. Nah Kang, satu lagi pertanyaan Kang yang tadi Akang pernah singgung, itu kan tidak semua orang berjodoh dengan pesugihan. Iya. Itu kalau yang tidak berjodoh itu apakah ada cirinya, atau yang orang yang seperti apa yang tidak cocok untuk pesugihan? Ya, Itu kan secara tidak langsung itu benteng, tapi kan kalau dia niat udah musyrik berarti ya. Iya udah, iya. Itu yang gimana Kang orangnya? Ya saya kemarin dapat nih teman kan, ada kawan gitu kan, dia udah master of pesugihan, dia keliling pesugihan kemana aja, ke Kawi, Lawu, ya kan, ke Mukus, dia selalu gagal. Ya kalau kita bahasa candanya, ya udah dasar nasibnya miskin gitu. Cuma kan di situ ada kriteria. Pesugihan pun sama kayak kita pengen mengajukan pinjaman, ya kan, ada fotokopi KTP, ada kartu keluarga, ada jaminan. Nah ini jaminan yang kebanyakan gagal. Jadi kurang persyaratan. Nah, kurang persyaratan dan garisnya memang miskin. Jaminannya apa itu Bang? Berbeda-beda. Kalau ada yang minta silokannya ayam kecil, itu anak. Ada ayam sama sepetarangan, berarti anak istri. Ada ikan emas yang ikan emas siapa gitu. Jadi nggak harus orang Kang. Saudara biasanya. Oh teman saudara. Selingkuh. Kalau kambing orang tua biasa. Biasanya gitu. Kata kuncinya seperti itu. Beda-beda itu kan. Nah kalau yang cacing, Makan cacing. Itu mah mata yang dirubah makan cacing. Oh. Itu pertanyaannya langsung. Saya lihat di film Susana itu makan cacing sama Itu mah film Bang, jangan dibahas. ayam ya. Nanti kita makan aja di warteg ya. Ya mungkin Kode keras lapar gitu. mungkin kita mau mencari jalan hitam juga mungkin banyak sekali syaratnya dan sangat sulit sekali mungkin ya Kang ya. Iya. Bukan hanya mencari rezeki yang halal, yang haram pun juga sulit. Enggak, Kebalik itu. Nah, itu kebalik. Kata-kata gitu kebalik. Kebalik. Kebalik gitu. itu menyesatkan tuh. Menyesatkan itu Pak. Gini Kang, saya pertanyaan saya belum Belum puas. puas. Itu kan itu cuman syarat. Ya kalau kriteria orangnya apakah misalkan malam Jumat nggak bisa, malam apa gitu, ada kriteria lain nggak? Nggak ada. Kalau ada malam Jumat yang nggak bakal bisa melakukan pesugihan nggak ada. Nggak ada. Yang Kanjeng Nabi hari Senin aja lahirnya bisa kena santet kan gitu kan. Bisa itu kan. Jadi kita itu nggak, hari itu bagus semua. Nah itu kan propaganda dukun Hari aja. Selasa juga bagus. Malam Jumat Kliwon ya. Nggak kebal nggak mampu pesugihan. Ya kan, udah nggak mampu pesugihan, belajar ilmu nggak bakal masuk, dia nggak usah belajar lagi. Udah ada bawaan dari lahir kebal bacok. Coba lewat naik motor, kan? Bilangnya nggak enak, anjing lu mati udah nggak usah nunggu besok lagi. Tuh, jadi nggak ada Kang kriteria yang seperti itu. Kriteria itu pesugihan satu tumbal. Yang pertama itu kebanyakan tumbalkan ibu. Ibu, karena kenapa? Kalau bagi kita orang Muslim kan surga di telapak kaki ibu. Iya. Itu kan siloka. Silakan. Setelah ibu, anak. Nah yang terakhir ini garis Kang. Garisnya, kalau udah wayahnya udah waktunya kaya mah, sebenarnya nggak harus pesugihan. Betul. Itu. Kalau sudah waktunya mungkin ya. Ya kalau udah digariskan dari Tuhannya, udah kaya raya udah. Hari pesugihan kan tinggal menunggu waktu sebetulnya. Karena orang-orang nggak sabar, karena beban moral,
karena mungkin kalah slot gitu kan. Gengsi. Sebetulnya sih kalau untuk bilang masalah pesugihan banyak ya. Dari mulai misalkan rumah makan diludahi sama pocong, terus makanan jadi enak, itu kan kita bahasan mungkin sangat luas. Nah, Kang, satu aja terakhirnya pertanyaan, ada nggak cara kita melihat orang yang melakukan pesugihan, cirinya gitu, Ciri-cirinya. ciri-cirinya? Mau lari kemana dulu? Misalkan pesugihan tuyul, apa kan beda juga cirinya. Satu-satu aja yang disebut misalkan kandang bubrah kan itu kenteng. Terus kalau misalkan tuyul yang banyak. Tuyul itu kalau pesugihan tuyul, kita main misalkan ke rumah teman atau ke rumah saudara atau ke rumah kawan, keramiknya, meskipun nggak ada anak kecil tapi keramiknya lengket. Kan air susu berceceran, asinya kan berceceran di bawah, terus baunya anyir terus. Itu tuyul. Kalau pocong ludah nggak ada, pocong bisa ngeludah. Pocong itu nggak ada, itu kan nggak ada. di film Siloka itu film. Oh iya, film lagi ya. Film itu. Nah, itu udah dibocorin satu ya. Ternyata orang yang melakukan pesugihan itu bisa kelihatan dari ciri-cirinya, yaitu kalau pesugihan tuyul lantainya bau anyir dan juga lengket. Nah, tapi jangan membentuk pikiran menjadi orang yang suudon gitu ya. Bisa jadi karena memang sedang Punya anak kecil. gitu ya. Jadi jangan suudon. Nah, sedikit pesan dari Akang untuk para penonton channel kami. Pesan. Untuk yang Tentunya baik, channel Mesa Selina ya. Kang Nazar Channel. Kartika Hero TV Arif Budiman. sama Salja TV. Mungkin petunjuk atau bukan petunjuk apa Pesan-pesan untuk orang-orang yang terlanjur melakukan pesugihan. Ya segera bertobat lah intinya. Kalau yang sudah terlanjur ya segera bertobat. Terus yang saya mau pesan lagi, yang rencana gitu. yang rencananya segera digugurkan. Karena apa? Hidup itu ibarat numpang makan dan minum di alam dunia nih, di dunia ini kan. Cuma memang proses, Kang. Jadi tebalkan iman, jangan tinggal sholat. Udah itu. Luar biasa pesan-pesan yang sangat dahsyat dari Kang Diki. Tentunya yang sudah melakukan pesugihan dan ingin bertobat, tidak ada kata terlambat. Pastikan dari sekarang untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila teman-teman yang terlanjur melakukan pesugihan perlu pendampingan, silakan bisa datang ke Kang Diki. Gitu. Oke, kalau begitu Kang Diki, terima kasih atas pengalamannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.